Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 10 Desember. Jentikan, meretih, dan letupan kecil otak yang menakjutkan. Mazmur 150 ayat 2-6 berfirman, "Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya." Dari semua organ dan sistem tubuh manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan keajaiban pikiran itu sendiri. Itu memiliki 100 miliar neuron atau sel saraf. Semuanya di tempat yang tepat. Bagaimana sinyal berpindah dari satu sel ke sel selanjutnya untuk mengambil keputusan dan emosi kita sungguh berada di luar nalar. Bahkan saat ini, setelah ribuan generasi kekuatan otak yang secara bertahap menurun, otak kita tampaknya masih mengingat segala sesuatu. Fakta ini telah dibuktikan lebih dari 40 tahun yang lalu ketika para dokter mencari cara untuk mencegah kejang, memasukkan prop ke dalam otak pasien, hanya menggunakan anestesi lokal. Pada interval yang terukur, mereka menyalakan arus kecil untuk merangsang sebagian kecil otak dengan ujung elektroda. Mereka terkejut mengetahui bahwa bukannya menyebabkan kejang, ingatanlah yang malah dipicu. Pasien akan mengingat suatu peristiwa seolah-olah itu sedang terjadi pada saat itu. Mereka dapat mendengarkan orkestra dan melihat para pemusiknya, instrumen mereka, pakaian mereka, semuanya dalam warna dan suara yang nyata. Otak kita mempunyai kapasitas ingatan yang begitu besar, sehingga Tuhan ketika Dia datang lagi, tidak perlu melakukan transplantasi otak. Kita memiliki otak yang cukup untuk kekekalan. Pikiran tidak hanya mengingat segalanya, tetapi juga luar biasa kreatif. Itu dapat membayangkan dan menciptakan serangkaian benda yang menakjutkan. Sebagaimana juga ide-ide, filosofi, karya seni dan sastra. Namun dengan semua pengetahuan kita yang maju, kita masih belum tahu bagaimana cara memori bekerja atau memahami proses berpikir. Namun yang sungguh mencengangkan, otak menyelesaikan semua ini dengan sinyal-sinyal yang berpasangan. Dengan kata lain, sel-sel saraf tidak membawa informasi rumit, hanya sebuah perintah on atau off. Tidak ada sel di suatu tempat yang membawa sinyal yang artinya biru atau sel yang mengirimkan cinta. Satu-satunya hal yang dilakukan sel saraf adalah mengirimkan jentikan bermuatan listrik. Itu tidak terdengar, tetapi jika jentikan elektrisnya diperkuat dan dihubungkan ke pembesar suara, itu akan terdengar seperti bunyi jentikan atau letupan kecil. Bagaimana Tuhan menciptakan pikiran dan emosi dari ratusan miliar jentikan sel saraf? Para ilmuwan bahkan tidak mempunyai ide yang mendekati. Bagaimana bisa jentikan menciptakan cinta, ketakutan, minat, dan kecenderungan? Namun hanya sang perancang ahli yang memegang jawabannya. Dan suatu hari nanti, setelah Dia mengembalikan otak kita ke kondisi asli, Dia akan menjelaskannya kepada kita. Dan mungkin saja kita akan dapat memahaminya. Doa kita hari ini, bantu kami hari ini untuk selalu memberikan ucapan syukur kepadamu. Amin.